Abang, empok, encang, encing, nyak babe, Jakarta lagi hajatan nih. Hari ini Jakarta 495 tahun umurnya. Jadi seperti apa ya kira-kira perkembangan Jakarta setahun belakangan ini? Nah, diantaranya ini dia fakta-faktanya. Jakarta, kota megapolitan, dengan segala hingar-bingarnya selalu jadi sorotan. Salah satu yang menarik perhatian, tak lain kota ini punya ragam destinasi jalan-jalan. Sempat lesu karena pandemi, sektor pariwisata di ibu kota kini merangkak bangkit lagi. Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, per awal 2022 jumlah kedatangan wisatawan mancanegara meningkat pesat. Hal ini merupakan imbas dari telah dibukanya kembali pintu kedatangan internasional. Didukung bermacam program Pemprov DKI, pembenahan sektor pariwisata memainkan peranan penting dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tentunya bukan saja untuk wisatawan mancanegara. Sektor pembangunan untuk wisatawan lokal juga spesial dengan bermacam penyesuaian, diantaranya tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi salah satu berita gembira juga bagi warga ibu kota adalah kembali dibukanya pusat perbelanjaan pertama di Indonesia, Sarinah Department Store, pada pertengahan Maret silam. Tentunya dengan wajah baru dan kekinian. Diproyeksikan menjadi rumah bagi produk-produk lokal, sudah ada sedikitnya 500 gerai UMKM di Sarinah. Berdasar data, terdapat sekitar 14.000 pelaku UMKM binaan yang hingga kini masih menjadi bidang usaha terbesar, yaitu sejumlah 93,46% pasar di DKI Jakarta. Berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi secara keseluruhan pada 2021, ekonomi di ibu kota tumbuh sebesar 3,56% dan berjalan ke arah positif dibandingkan tahun sebelumnya yang alami kontraksi hingga minus 2,39%. Di tengah positifnya angka pertumbuhan ekonomi ibu kota, masih juga jadi ironi angka kemiskinan yang juga kian meninggi. Alami peningkatan dari tahun sebelumnya, per September 2021 angka kemiskinan mencapai 498.000 jiwa. Hal yang sama juga terjadi pada rasio ketimpangan ekonomi. Kian lebarnya gap kesenjangan sosial masih jadi soal. Bermacam problematika mulai dari melambungnya tarif barang dan jasa hingga bahan pokok yang tak kunjung melandai harganya, juga lonjakan angka pengangguran akibat pandemi COVID-19 ditengarai jadi akar dari meningkatnya angka ketimpangan yang terjadi. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan sistem transportasi publik berkelanjutan pun kembali jadi sorotan. Terintegrasi baik secara fisik maupun pembayaran pada bermacam moda angkutan, mengantarkan Jakarta dalam raihan Sustainable Transport Award pada akhir 2021. Fasilitas transportasi umum pastinya jadi kebanggaan tersendiri ya bagi warga Jakarta. Nah, katanya nih good people, akhir Juni nanti akan diberlakukan tarif terintegrasi sebesar Rp10.000, baik itu bagi Transjakarta, MRT maupun LRT. Nah, nanti akan ada juga 15 kelompok masyarakat yang bisa menikmati transportasi umum ini secara gratis. Kendati demikian, pembangunan fasilitas infrastruktur nyatanya masih jadi persoalan. Sebut saja pembangunan LRT yang kini sudah lewati tenggat waktu operasi. Dari rencana awal akan rampung 2021, kini target pengoperasian yang mundur ke Desember 2022. Proses integrasi antar sarana dan prasarana LRT juga masih dinilai lambat. Kendati progres track sudah 97% dan sistem persinyalan sudah 86%, namun proses pengintegrasian antar keduanya masih belum mencapai 50%. Belum lagi pembangunannya yang menambah kemacetan di beberapa titik ibu kota. Jalan MT Haryono dan Rasuna Said adalah dua di antaranya. Penempatan alat berat hingga tertutupnya berbagai badan jalan untuk proyek pembangunan mempersempit ruang yang biasanya dilalui kendaraan. Diperparah dengan rusaknya kontur jalan yang membuat macet kian mengular.
Dengan segala problematikanya ini, bagi warga Jakarta tetap di hati. Menanti solusi yang pasti, upaya dan gerakan tetap masih dinanti. Momen Jakarta Hajatan harapannya bisa menjadi titik balik untuk Jakarta terus tumbuh dan lebih baik. Selamat ulang tahun Jakarta. Selamat ulang tahun buat Ibu Kota DKI Jakarta. Semoga sukses selalu. Selamat ulang tahun Jakarta! DKI Jakarta dengan segala problematika sosial dan juga dinamika kehidupan di dalamnya tetap memiliki tempat tersendiri di hati warganya. Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-495, semoga tetap berkembang dan terus bertumbuh. Tika Ramadhani, Eki Rizky melaporkan untuk NET.